Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sadaqallahul azim. Sahabat sekalian, sahabat Kang Muslih Channel, sahabat subscribe, apalah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang betapa dahsyatnya 10 bulan Dzulhijjah atau 10 dari awal di dalam bulan Dzulhijjah. Di situ alim ulama banyak yang menyampaikan fadilah-fadilah di dalamnya, di antaranya fadilah menjalankan puasa dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9 yang nanti ada puasa Tarwiyah dan Arafah. Di sini kita akan menyampaikan fadilahnya terlepas dari dasar hukumnya, apakah itu sunnah muakkad atau sunnah biasa. Tapi di sini kita akan menyampaikan fadilahnya, fadailul a'mal, di antaranya adalah menjalankan ibadah puasa di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang diistimewakan Allah. Karena Allah menyampaikan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu secara otomatis jumlah bulan ada 12. Nah ini minha arba'atun hurum, yang 4 istimewa, 3 berendeng, yang 1 sendirian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, ini salah satu bulan istimewa. Tapi di sini titik berat penyampaian kita akan membaca kitab yang biasa dikaji di pondok pesantren. Ini kitab Durratun Nasihin, kitab tentang penyemangat atau sugesti untuk menjalankan ritualitas atau ibadah kita. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada riwayat, di sini ada cerita hukiyah an Sufyan Suri atau an Sufyan Sauri annahu qala. Di sini Syekh Sufyan Suri wali. Lalu kita ya wali Songo, ada Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, orang yang keramat, yang punya istimewa, diistimewakan oleh Allah. Annahu qala, beliau menyampaikan, kuntu atufu bimaqabiril muslimina fil Basrah. Satu malam aku keliling-keliling di pemakaman orang-orang muslim di Basrah. Di Basrah, di Irak sana jauh. Saya juga belum pernah ke sana. Saya yakin pemirsa sebagian besar belum ada yang ke sana. Mudah-mudahan bisa ke sana, karena di sana ada makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Min layali Dzulhijjah. Dari beberapa malam Dzulhijjah awal ini. Ada yang tanggal 1 bisa jadi malam tanggal 2, bisa jadi malam tanggal 3 atau tanggal 9. Karena kan ini hari ini nih, tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Fa idzan nurun fi qabri rajulin fa waqaftu mutafakkiran. Tiba-tiba ketika aku keliling, kata Syekh Sufyan Sauri, ada satu makam laki-laki itu bersinar, bercahaya terang benderang. Saya berpikir, wah, senang amat ya, makamnya terang, bersinar, tidak gelap gulita. Kan kita sama-sama tahu, saudara, sahabatku Kang Muslih Channel, kayak namanya di makam itu ketika tanah digali, si mayit dimasukkan di dalam makam, ditutup lagi dengan tanah, kan otomatis gelap gulita. Habis itu ketika 7 langkah terakhir orang yang takziah sudah pada pulang, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kalau mayitnya amalnya jelek, maka Munkar Nakir akan datang dengan pakaian yang bau busuk, wajah yang menakutkan, gelap gulita. Takut kita di sana.
Kalau orangnya amaliannya baik, amanu wa amilu sholihat, Masya Allah, Isra malaikat munkar nakir datang dengan pakaian yang wangi, wajah yang ganteng, alamnya terang benderang tuh. Lah di sini Syekh Sufyan Tsauri kepengen, wah, saya itu kepengen tuh nanti kalau udah berpulang ke rahmatullah, pengen makamnya terang. Faqaftu mutafakiran faidan sautun alin akul. Tiba-tiba ketika lagi berpikir kepengen begitu, merenung sendiri di makam, mungkin ada yang tanya, itu wali ngapain malam-malam ke pemakaman? Orang kalau ke makam di samping takziah berpikir, ya Allah, sekarang saya masih hidup, bagaimana kalau saya udah meninggal, ya Allah? Di sana akan dipertanyakan, disuruh mempertanggungjawabkan segala amaliyahnya. Sementara amaliyahku apakah sudah banyak yang baik, ya Allah? Kalaupun saya banyak dosa, saya minta ampunan, ya Allah. Itu untuk iktibar mutafakir. Kita kembali, tiba-tiba yaqulu ya Sufyan Tsauri, alaika bisyami asli dzil hijjah yu'tilaka nurun mislahada. Sufyan Tsauri ada suara. Ya kalau kamu kepengen nanti makammu terang benderang, di makam tidak gelap gulita, penuh dengan kenikmatan, alaika, jalankanlah puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu dari awal dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10-nya kan itu hari haram puasa. Karena kan dalam 1 tahun ada 5 hari haram puasa, Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik 1, Tasyrik 2, Tasyrik 3. Selanjutnya ini alim ulama memberikan penjelasan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama yang ahli ibadah, yang mukasyafah, wis kalau kita wali lah ya, memberikan pendapat. Ini kalau udah ulama, ahli Al-Quran, apal Quran, ahli hadis, apal hadis, wiridnya, takarubnya, dekatnya kepada Allah. Terus kita pokoknya ikut alim ulama, sehat, selamat, waras, dunia akhirat, selamat. Ikut alim ulama. Alim ulama yang kayak apa? Yang tetap konsisten, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ulama menyampaikan, man shoma hadhil ayyama akramahullahu bi asyrati asya. Man sapa wong isoma sing gelem puasa sapa man hadhil ayyam ing dalam ikilah pira-pira dina tanggal 1 tekan tanggal 9. Barang siapa yang mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, akramahullahu bi asyrati asya. Akramahu maka bakal muliakan sapa, maka bakal muliakan ing wong sing gelem puasa sapa Allah Gusti Allah, maka Allah akan memuliakan orang tersebut dengan 10 macam istimewa. Insyaallah. Ini sedulur kabeh, puasa-puasa ya bismillah lah. Pokoknya niat ibadah. Kalau Idul Fitri ada puasa Ramadan, ya Idul Adha ada puasa minimal 9 hari. Ini tanggal 1 puasa ya. Yang belum ya besok puasa. Yang pertama saudara, kalau mau puasa nih bulan Dzulhijjah, al-barakatu fi umri, umurnya barokah. Masya Allah, yang namanya umur berkah. Berkah itu al-barakatu hiya ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu kepengennya itu selalu berbuat yang baik. Ziyadatul khair, pengen berbaik. Maka ada umur nih, umur masih ada di kandung badan, kepengennya kita itu ibadah, pengennya baca Quran, pengennya baca sholawat, ada adzan pengennya sholat jamaah, majlis alim pengennya datang, ada pembangunan majlis alim, ada pembangunan pondok pesantren, ada anak yatim pengennya kita membantu, pengennya kita sedekah, wes pokoknya pengennya berbuat baik. Itu kalau umurnya berkah. Tapi kalau umurnya nggak berkah, wes males mau ibadah, wes males ini loh. Baca Quran malas, baca sholawat malas, puasa sunnah ya malas juga, karena kurang berkah. Ini kalau ngomong pejabat umpamanya ya, pejabat yang berkah, yang kepengennya itu kalau memang ini kepentingan rakyat, ya untuk rakyat. Itu namanya pejabat yang berkah. Rakyat yang berkah, yang ngikutin aturan pemerintah, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kembali masalah individu, wis pokoknya umur berkah itu kepengennya berbuat baik. Suami pengen mendidik istri dan anak-anaknya, pokoknya berkah. Yang pertama, barokah puasa di dalam 1 sampai 9 Dzulhijjah, umurnya berkah, pengennya berbuat baik. Yang kedua,
Waziyadatu fi mali. Ini barokah fadilahnya nanti Mas. Kalau mau puasa ya ditambahi harta bendanya. Rizkinya gampang. Dagangannya ya tambah berkah, tambah laris. Tapi jangan terus diniati niat puasa supaya hartanya tambah, duitnya banyak, dagangan laris. Artinya tetap ibadah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan keberkahan seperti itu. Usahanya maju, dagangannya maju, usaha apapun dibikin mudah. Fadilahnya di situ, istimewanya di situ. Jangan terus diniatkan puasa untuk supaya duitnya banyak. Salah. Puasa ya ikhlas karena Allah. Yang ketiga, wal hifdzu fi iyali. Jadi menjaga keluarganya. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga mampu menjaga anak istri kita. Terutama minimal masalah apa? Maksimal ini Bang, akidahnya. Kita tetap bisa menjaga akidah istri dan anak-anak kita, akidatul Islamiyah. Tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bentengi akidahnya dari sekarang sampai nanti dipanggil oleh Allah. Tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita, Masya Allah, mama punya anak perempuan, dinikahi dengan orang kaya tapi non muslim, akhirnya anaknya ikut ke sana, naudzubillahi min dzalik. Atau sebaliknya anak kita laki-laki, calon istrinya orang non muslim, akhirnya ikut kepada non muslim, naudzubillahi min dzalik. Kita tetap mampu menjaga, mendidiknya. Ya kalau mau mampu mendidik anak-anak remaja kita, regenerasi kita, dididik yang baik, disuruh ngaji mau, sekolah mau, taat kepada Allah, bakti kepada orang tua dan dengan tetangga juga baik. Jadi kita mampu menjaga, istri kita mampu menjaga kita. Intinya apa? Barokahnya nanti kalau mau ibadah puasa itu 10 harinya, 1 sampai 10, 9-nya itu kita kepala rumah tangga mampu menjaga keluarga kita. Wa takfiri lisayyiati, akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kecil-kecil terhapus oleh Allah. Dosa nggak sengaja tuh matanya melotot kemana, itu barokahnya puasa, diampuni oleh Allah. Wa tad'ifi li hasanati, dilipat gandakan amalia kebaikan kita. Jadi kalau kita lagi berbuat baik 1, biasanya pahala 10, barokahnya fadilah puasa dilipat gandakan oleh Allah. Wa tashil li sakarati mauti, dan akan dimudahkan ketika sakaratul maut ini yang kita harapkan. Kepengennya ya Allah, kan kalau doa disolatkan Allahumma habin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Mudahkanlah sakarat matiku ya Allah. Mudahkan, lancarkan ketika nyawaku dicabut dari badanku ya Allah. Gampang, mudah. Dan kalau kita buka dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi, Masya Allah, kalau ada orang-orang yang amalannya jelek, nggak iman, nggak amal soleh, kerjaannya berbuat maksiat, narkoba, narkotika, minuman keras, korupsi, itu nanti kalau dicabut oleh malaikat Israelnya main-main, cabut, tarik, balikin lagi, balik lagi. Itu orang-orang yang nggak punya iman, orang-orang yang nggak punya amal soleh. Maka di sini kita beramal soleh dengan apa? Salah satunya puasa sunnah di dalam tanggal 1 sampai 9 Idul Hijjah. Mudah-mudahan ketika dicabut gampang. Makanya saya ingat syair lagu itu, Bang Haji Roma Irama, maaf nih nyanyi sebentar. Ada 2 cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari debu, itu bagi yang bertakwa. Yang namanya rambut di debu kan dicabut gampang, sama. Kalau kita punya iman, amal soleh, itu nanti kita gampang sekali, langsung menghadap Allah. Barokahnya puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Betul? Hijab. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya puasanya jangan banyak-banyak, ya nanti aja lah, hari Arafah bagus. Pak Ustaz, saya 2 hari aja lah tarwiyah Arafah, bagus. Pak Ustaz, saya nggak puasa, ya kurang bagus. Ini lagi bahas puasa, makanya minimal lah puasa tarwiyah Arafah. Tapi kalau bisa ini mumpung tanggal 1, besok masih 2, ayo kita puasa. Supaya apa? Tashil, gampang ketika dicabut nyawanya, dan mampu mengucapkan la ilaha illallah
siapa? Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kata-katanya, di akhir hayatnya, di ujung nafasnya, la ilaha illallah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin itu karena menyampaikan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sahabat Kang Muslim Channel, wadiya'u lidzulumati qabri. Di makamnya nanti itu terang. Nah, tadi nyambung dengan cerita yang tadi. Makamnya nanti terang. Di dalam makam kita terang, kita adem, kita enak. Makanya kan ketika sudah ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kita mampu menjawab, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kita mampu menjawab, "Muhammad Rasulullah." "Wa madinuka?" Apa agamamu? Kita menjawab, "Islam, dinul Islam." "Wa ma imamuka?" Apa panutanmu? Al-Quran. "Wa man ikhwanuka?" Siapa saudaramu? Muslimin muslimat. Mampu menjawab, makamnya terang, adem, asri, ada AC-nya. Habis itu malaikat-malaikat, "Nom kanaumil arsi, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru." Kan kita tahu tidur pengantin baru biasa, pengantin baru itu jam 3, tiba-tiba malaikat juga jam 4 baru aja tidur, udah dibangunin. Sama tidur di alam kubur ratusan tahun gak berasa, tiba-tiba dibangunkan hari kiamat. Karena apa? Kita punya amaliyah yang baik. Wa taskini limizani. Nanti itu ketika kita memang fadilah puasa ini, maka akan diberatkan timbangan kita. Masya Allah. Timbangan kebamalan yang baik berat, yang buruknya kalah. Karena barokah fadilah puasa Dzul Hijjah. Wan najati min dzulukati. Selamat dari apa? Segala sesuatu yang pernah kita ingkari. Kita pernah berbuat salah, berbuat dosa, diselamatkan oleh Allah. Barokahnya fadilah puasa Dzul Hijjah. Kemudian wasu'udi ala darajati, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat di mata Allah dan di mata manusia. Kita juga di mata manusia nanti akan, ya Allah, kelihatan dihargai, dihormati. Bukan berarti minta dihargai dan dihormati. Ini fadilah orang puasa Dzul Hijjah, saudara. Ayo puasa, ayo puasa, ayo puasa. Bismillah, bismillah. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Ya nafsu makan, nafsu minum siang. Sayang amat Pak Ustadz, kalau siang bisa ngopi, kalau pagi bisa sarapan. Ini suruh puasa sayang amat. Itu memang berat. Tapi inilah tantangan kita. Apakah kita memang akan mampu dengan ujian yang seperti itu? Mampu mengalahkan hawa nafsu? Sebulan kita mampu, bulan Ramadan. Ya ini 9 hari. Mampulah untuk puasa sunnah di dalam bulan Dzul Hijjah. Jadi itu tadi sahabat Kang Muslim Channel. Ulama menyampaikan 10 hal. Pertama, berkah umurnya. Kedua, ditambah rizkinya. Ketiga, mampu menjaga keluarganya. Keempat, menghapus segala kesalahan yang kecil-kecil, yang besar-besar dengan tobat. Watad'if, dilipat gandakan kebaikannya. Tasyir, dimudahkan sekaratnya. Dia, diterangkan makamnya. Terus wasakil mizani, berat timbangannya, diselamatkan dari kesalahannya. Wasu'udu, diangkat derajatnya. Itu fadilahnya. Bahkan kalau nengok di sini, hadis ini, wa fil khobar man shoma yauma arafah min dzil hijjah kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan wa katabahu Allahu minal qanitin. Orang yang puasa di hari Arafah di bulan Dzul Hijjah, Allah akan mencatat baginya 60 tahun pahala, dan Allah mencatat baginya orang-orang yang taat dan tunduk. Selanjutnya, kalau ada yang tanya, "Ustaz, amalannya apa sih kalau di dalam bulan Dzul Hijjah? Baca apa?" Ya baca apa aja sih bagus kan ya. Ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hei orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah. Wasabbihu, dan baca tasbih pagi, siang dan sore. Kalau melihat ayat ini tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi di sini memang ada penjelasan. Wa fil khabari anna Musa alaihi salam, dalam satu hadis Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Rabbi, da'autu falam tajib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bih."
Nabi Musa itu kan bisa langsung ngobrol sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Langsung ngobrol dengan Allah. Ya Rob, aku minta kepada engkau, aku doa kepada engkau, tapi engkau gak segera mengkabulkan. Kalau begitu, fa'alimni syai'an ad'uka bih. Ajarkan kepadaku amalan dzikir, sehingga aku kalau doa langsung dikabulkan oleh engkau, ya Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Allah ngasih wahyu ke Musa. Ya Musa, idza dakhala ayyamul ashri min dzulhijjah. Hei Musa, kalau masuk mulai tanggal bulan Dzulhijjah 1, 2 sampai 30. Kul, katakan La ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Aqdi hajataka. Aku kabulkan hajatmu. Apa jawab Nabi Musa? Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluha. Ya, itu mah semuanya juga baca ya Allah. Kasih yang lain dong. Bahasa beginilah. Kasih yang lain dong. Jangan sama. Allah itu marah. Qala ya Musa, man qala la ilaha illallah, ya Musa, orang yang mengucapkan la ilaha illallah fi hadil ayyam, pada hari-hari Dzulhijjah marotan 1 kali aja, la wudi'atis samawati sab'u wal ardu nasamu fi kafatil mizan wa la ilaha illallah fil kafatil ukhra la saqalat wa rajihat hadil maqala alaihina jami'an. Musa, kalau memang ada orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah 1 kali aja di dalam bulan Dzulhijjah, hari-hari Dzulhijjah, ditimbang dengan langit, ditimbang dengan bumi, ditimbang begitu, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Kamu jangan menyepelekan itu. Nabi Musa takut. Kemudian bikin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena di dalamnya la ilaha, tiada Tuhan yang hak wajib disembah illallahu, kecuali zatnya Allah. Ada zatnya Allah, zat yang maha akbar, zat yang maha berat dari segala yang berat. La ilaha illallah. Maka sahabat sekalian, apa yang kita baca di dalam bulan Dzulhijjah tentu kalimat thayyibah, ikutin Nabi Musa alaihissalam, la ilaha illallah. Kesimpulan apa yang saya sampaikan, fadilahnya cerita Syekh Sufyan Tsauri supaya makamnya tenang. Ayo puasa 10 Dzulhijjah 1 sampai 9. Fadilah tadi ada 10. Terakhir baca la ilaha illallah. Ayo bersama-sama kita di akhir kajian ini, fadilah 10 Dzulhijjah, kita zikir kalimat thayyibah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Musa kalimullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Isa ruhullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat, selamat memasuki bulan Dzulhijjah. Ini tanggal 1. Yuk tingkatkan amaliyah kita, karena ini bulan istimewa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memberikan hidayah kepada kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.